Satu lagi perusahaan BUMN yang go global yaitu Pupuk Indonesia yang merambah bisnisnya ke pasar global di kota dengan bangunan yang penuh dengan pencakar langit yang indah, Dubai. Lalu seberapa besar ekspansi ini dapat meningkatkan kinerja perseroan dan juga mendukung ketahanan pangan nasional? Secara eksklusif bersama kami langsung di Dubai, Uni Emirat Arab, Direktur Utama Pupuk Indonesia Holding Company, Bapak Bakir Pasaman. Halo Pak Bakir, apa kabar Pak? Kabar baik, Mbak Sasa. Alhamdulillah. Sekali lagi selamat, kantor perwakilan di Dubai, Uni Emirat Arab telah di-launching. Dengan sudah di-launching nih Pak, artinya ekspansi bisnis Pupuk Indonesia semakin merambah ke kancah internasional. Dengan potensi perdagangan yang akan lebih luas lagi, negara-negara mana sih Pak yang potensial nih untuk menjadi mitra? Dan juga produk-produk mana lagi nih yang potensial untuk didorong ekspor? Jadi kalau mitra itu ada mitra di bidang marketing, ada juga mitra pengadaan bahan baku. Jadi negara-negara misalnya kalau kita bicara pengadaan bahan baku, dengan adanya di Dubai ini kami sangat mudah mengakses negara-negara yang ada di sekitar wilayah sini yang penerbangannya mungkin di bawahnya antara 5 jam maksimum mungkin ya. Nah ini Dubai ini bisa jadi center, jadi hub. Seperti untuk Rusia saja, mereka dengan senang hati kalau datang ke Dubai, kemudian lakukan negosiasi dan lain-lain. Karena bahan baku kami banyak berhubungan, misalnya potas, itu berhubungan dengan Belarus, negara Belarusia dan juga negara Rusia. Kemudian rok fosfat kami berhubungan dengan Jordan, yang hanya jaraknya dekat, ataupun dengan Mesir. Mesir juga sangat dekat. Dan Maroko. Maroko juga relatif walaupun agak jauh tapi it's okay. Ini bahan baku. Nah, kemudian di bidang pemasaran. Nah, ini juga potensinya sangat besar karena ini menjadi income daripada Pupuk Indonesia. Karena semua trading besar yang berhubungan dengan bidang pupuk rata-rata mempunyai kantor ataupun representatif ataupun bahkan mempunyai pusat di Dubai. Beroperasi di Dubai. Tadinya misalnya ada perusahaan dulu beroperasinya di Singapura, mereka pun pindah ke Dubai. Dengan berbagai pertimbangan bahwa Dubai ini menjadi hub. Jadi kalau perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan bidang pemasaran ini sangat worldwide. Banyak sekali. Tadi pun yang hadir dari berbagai belahan dunia. Jadi semakin dimudahkan juga ya Pak ya? Semakin dimudahkan dan komunikasi kita mungkin semakin lancar dan juga advantage yang kami ingin ambil bahwa selama ini Pupuk Indonesia ini masih jualan dengan FOB basis. Jadi kita menjual di tempat, artinya harga di tempat di sana. Padahal kami juga mempunyai logistik company, kita punya shipping company. Nah, shipping company ini akan kita kerjasamakan dengan PIS atau anak perusahaannya Pertamina. Nanti untuk pemasaran amonia, pemasaran urea, kita akan lakukan CIF ataupun CFR basis. Artinya memaksimalkan juga anak usaha-usaha yang dimiliki Pupuk Indonesia Holding ya Pak? Betul. Nah, dengan akses bisnis trading yang tentunya ini semakin luas, seperti apa sih Pak target ekspor dan juga investasi dengan dibukanya kantor perwakilan di Dubai ini Pak? Ya gini, jadi sebenarnya kalau ekspor itu kan tergantung pada volume yang tersedia di dalam negeri setelah kami memenuhi kewajiban kami untuk petani Indonesia, industri Indonesia, ada sisa kita ekspor. Tapi rata-rata kami bisa ekspor itu antara 1,5 sampai 2 juta ton urea. Kemudian amoniak memang secara tradisional kami tiap yearly-nya itu 800.000 ton per tahun. Nah, kalau NPK mungkin kita bukan ekspor, mungkin kami perlu impor. Di sini menjadi menarik. Karena kami harus punya akses dengan investor-investor ataupun orang-orang yang mempunyai pabrik NPK yang bersedia menjual dengan harga yang kompetitif untuk suplai ke Indonesia.
Nah, disinilah tempatnya. Tadi saja dalam acara ini banyak sekali yang menawarkan produk, menawarkan investasi bersama, baik di Jordan, di Rumania, di beberapa negara lain, yang saya rasa ini perlu dibicarakan dan kita kaji. Dan kalau memang ini lebih menguntungkan, ya kenapa tidak gitu loh. Karena memang saya pikir arahan dari Pak Menteri BUMN, kita kalau bisa perusahaan kami ini operate more globally. Nah, dengan adanya ekspansi bisnis ke Dubai nih Pak, ke kancah internasional, seperti apa sih proyeksi kontribusi nih bagi pupuk Indonesia? Ya, saya nggak mau bermuluk-muluk menargetkan sesuatu, tapi di sini ada satu trading company dari negara India. Itu operasinya juga belum terlalu lama. Trading volume mereka tuh sudah 5 juta ton. Saya pikir ini artinya itu apa? Trading volume 5 juta ton itu ya tidak terlalu besar, tapi cukup signifikan. Saya pikir mungkin target pertama nanti kalau trading office ini sudah mulai beroperasi, karena ada tahapannya, kita nggak bisa langsung menjadi trading office, kita harus representative office dulu, kemudian 6 bulan kemudian akan menjadi trading. Ya, targetnya secara bertahap kita harus mencapai minimal 5 juta ton itu dalam 2 tahun gitu. Oke. Di tengah adanya ancaman krisis pangan global, energi global begitu Pak. Seperti apa sih dengan adanya ekspansi dari pupuk Indonesia ini dalam mendukung ketahanan pangan nasional maupun global Pak? Jadi krisis global itu mempengaruhi harga bahan baku. Harga bahan baku ini menjadi mahal. Nah, dengan adanya di sini representatif office di sini, kami akan mengumpulkan supplier-supplier bahan baku yang ada untuk mereka supaya dapat memberikan harga yang paling kompetitif. Kita akan lakukan negosiasi yang ini karena memang harus negosiasi supaya bring down the price gitu loh. Jadi ini adalah salah satu fungsi kalau kantor representatif itu bagaimana memberikan penghematan kepada kantor pusatnya. Jadi artinya bring down the price dan lain-lain. Seperti sekarang yang repot adalah bukan hanya itu, peralatan pabrik. Peralatan pabrik pun harganya mahal, hampir 2-3 kali lipat. Karena gas price kan harganya juga naik. Melonjak. Sementara mereka kan harus membuat pabrik itu kan nggak bisa lepas dari energi. Oke, selain itu Pak, yang Anda sebutkan, tantangan apa lagi sih Pak yang dihadapi oleh pupuk Indonesia saat ini? Saya pikir ini tantangan yang pertama tentunya adalah bagaimana kita meningkatkan revenue juga dari tadi perdagangan dan juga mendapatkan harga-harga murah untuk pembelian. Oke, terima kasih Pak Bakir atas waktunya. Kita harapkan bersama semoga dengan langkah ekspansif dari pupuk Indonesia ini bisa semakin mendukung ketahanan pangan nasional dan juga global. Dan ini juga membuktikan ya Pak, kalau perusahaan BUMN ini mampu bersaing secara global. Demikian interview kami bersama dengan Direktur Utama Pupuk Indonesia Holding Company, Bapak Bakir Pasaman. Saya Andi Shalini, CNBC Indonesia Beyond Business.